Di cerita anime Bleach atau Year Blood War kali ini menyajikan sebuah pertempuran yang sangat menarik untuk kita bahas. Khususnya munculnya bankai-bankai baru yang selama ini belum pernah diperlihatkan di animenya. Nah, di video kali ini, Kaset Anime akan membahas bankai apa saja yang baru diperlihatkan di cerita anime Bleach atau Year Blood War kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama ada Genryusai Yamamoto dengan Bankai Zanka no Tachi. Setelah sekian lama kita menanti, akhirnya sang komandan Yamamoto mengeluarkan bankai terkuatnya yang bernama Zanka no Tachi. Sebuah bankai tipe api terkuat yang bisa melahap musuhnya menjadi abu. Ketika bankainya ini diaktifkan, terdapat 4 bentuk kemampuan yang bisa Yamamoto gunakan. Yang pertama yaitu Zanka no Tachi Timur. Teknik ini memusatkan seluruh api Ryujinjaka ke dalam ujung pedang Yamamoto, yang mana jika pedangnya diayunkan, maka semua yang terkena tebasannya akan langsung hangus terbakar oleh api. Kemampuan ini terbilang sangatlah mematikan. Bahkan saking mematikannya, Blood Van Quincy pun tidak akan sanggup untuk menahan serangan ini. Lalu yang kedua, Zanka no Tachi Barat. Teknik ini mengalirkan seluruh api Ryujinjaka ke seluruh tubuh Yamamoto, yang mana nantinya seluruh tubuh Yamamoto akan diselimuti api yang panasnya mencapai 15 juta derajat Celcius. Dan dengan panas yang menyerupai matahari itu, lantas membuat Yamamoto akan mustahil untuk bisa disentuh oleh lawan. Kemudian yang ketiga, Zanka no Tachi Selatan. Teknik ini membuat Yamamoto mampu membangkitkan mayat hidup dari dalam tanah. Mayat-mayat hidup ini diketahui adalah orang-orang yang pernah tewas oleh api Ryujinjaka miliknya. Dan dengan menghidupkan mayat-mayat ini, Yamamoto dapat memerintahkan semuanya untuk menyerang siapa saja yang dia anggap sebagai musuh. Lalu yang terakhir, Zanka no Tachi Utara. Teknik ini mampu membuat pedangnya untuk melenyapkan apapun yang terkena tebasan. Dan bentuk terakhir inilah yang dijadikan Yamamoto sebagai penutup pertarungannya melawan Yuhafa palsu. Bankai Zanka no Tachi, Zanka no Tachi Higashi Kyokujitsu-jin, Zanka no Tachi Nishin. Yang kedua ada Retsu Onohana dengan Bankai Minazuki. Bankai milik Retsu Onohana ini baru diperlihatkan pada chapter 526, di mana saat itu Onohana tengah bertarung dengan Zaraki dalam rangka menjalankan tugasnya yang ingin membuat Zaraki bertambah kuat. Meski bankai ini tergolong ke dalam bankai yang masih menjadi misteri karena tidak dijelaskan begitu spesifik, tapi dalam animenya bisa kita lihat pada saat mode bankainya diaktifkan, bila pedang Onohana akan diselimuti oleh cairan kental berwarna merah darah, yang mana cairan ini berfungsi sebagai asam yang sangat kuat, sehingga jika siapa saja yang terkena cairan asam ini, seketika orang itu akan meleleh dan hanya akan menyisakan tulang belulangnya saja. Seperti yang terjadi pada Zaraki yang berkali-kali terkena cairan tersebut. Namun pada saat itu, berkat penyembuhan super cepat milik Onohana, Zaraki bisa disembuhkan hingga berulang kali. Namun ternyata efek dari bankainya ini memiliki efek yang sama bagi penggunanya. Seperti yang terjadi pada Onohana yang kala itu juga berubah menjadi kerangka akibat terkena cairan asam miliknya. Tapi meski begitu, efek dari bankainya ini bisa teratasi dengan mudah berkat teknik penyembuhan Unohana yang sangat hebat.
Bankai Minazuki. 座興はこれにておしまい。 Yang ketiga ada Rojuro Otoribashi dengan Bankai Kinsara Butodan. Bankai milik mantan anggota Visar 1 ini diperlihatkan pada chapter 561 saat melawan seorang Stone Titan S yang bernama Mas the Maskulin. Meski hanya tampil sangat singkat, tapi kemampuan bankainya ini terbilang cukup unik dan mematikan. Karena saat bankainya diaktifkan, Rojuro akan memanggil beberapa makhluk raksasa yang dia sebut sebagai penari kematian. Kemunculan makhluk raksasa ini pun juga diikuti dengan kehadiran sepasang tangan raksasa yang melayang di atasnya. Untuk cara kerjanya sendiri, nantinya Rojuro akan berlaku layaknya seorang dirijen yang mengatur para penari kematian. Dan dengan menggunakan sebuah teknik instrumen musik, dia akan menciptakan sebuah ilusi untuk menyakiti tubuh lawan. Ketika Rojuro memutar adegan bernama Sidrip, tubuh lawannya akan dibanjiri dengan tumpahan air yang sangat banyak. Lalu saat Rojuro memutar adegan bernama Prometheus, tubuh lawannya akan dikelilingi oleh api yang berkobar. Meski semua itu hanyalah sebuah ilusi, tapi serangan itu terasa begitu nyata dan cukup kuat untuk merusak target secara fisik. Yang keempat, Kuchiki Rukia dengan Bankai Haka no Tagame. Salah satu karakter yang paling sering muncul di anime Bleach ini baru bisa mendapatkan bankainya pada saat peperangan melawan Quincy. Saat itu setelah berlatih sangat keras di istana Soul King, Rukia berhasil menguasai wujud bankainya dengan sempurna. Rukia mulai menunjukkan kekuatan bankainya pada saat bertarung dengan Stone Titan F bernama Snot. Saat itu ketika bankainya mulai diaktifkan, penampilan Rukia berubah secara drastis. Dia mengenakan kimono putih dan rambut yang juga telah berubah menjadi seputih salju. Dan dengan dilepaskannya bankai ini, Rukia juga mampu menciptakan gumpalan kabut yang mampu menutupi area luas di sekitarnya. Yang mana hal ini menciptakan suhu yang sangat dingin hingga mencapai derajat 0 mutlak. Oleh karena itu, apapun yang ada di area kabut tersebut, maka semuanya akan membeku secara seketika. Dan dalam hitungan detik, semuanya akan hancur menjadi bongkahan es. Selain oleh kabut, kontak fisik dengan Rukia sendiri juga dapat mengakibatkan seseorang membeku dan hancur seketika. Jadi tidak heran bahwa bankai yang satu ini cukup mematikan bagi siapa saja yang ingin melawannya. Bankai Haka no Togame. Yang kelima, Ichibe Yosube dengan Bankai Shirafude Ichimonji. Karakter yang satu ini merupakan karakter yang baru pertama kali muncul di cerita anime Bleach, di mana saat itu dirinya tampil sebagai pemimpin dari divisi 0. Sebuah divisi yang senantiasa menjaga kediaman Sang Raja Roh. Dalam pertarungan pertamanya melawan Yuhava, Ichibe sudah langsung memperlihatkan kekuatan Zanpakuto-nya yang bernama Ichimonji, yang mana diketahui bahwa Zanpakuto ini merupakan Zanpakuto pertama yang mampu mencapai ke tingkat Bankai. Ketika Shikainya dilepaskan, Zanpakuto yang awalnya berbentuk kuas akan berubah menjadi benda tajam yang mampu mengeluarkan tinta berwarna hitam. Apapun yang tertutupi tinta ini, maka semuanya akan kehilangan namanya sekaligus kekuatannya. Setiap kali Ichibe melepaskan Ichimonji,
semua warna hitam dari makhluk dan benda mati yang ada di seluruh dunia akan menjadi kekuatannya. Dan dalam mode Shikainya ini, Ichibe juga memiliki sebuah teknik di mana saat dia meminum secangkir kegelapan, dirinya dapat memberikan kehancuran kepada lawan dengan cara menghilangkan seluruh kegelapan yang ada pada diri lawannya. Sehingga dengan kehancuran ini, lawannya pun tidak akan mampu untuk bereinkarnasi lagi. Kemudian saat bankainya dilepaskan, kuas Ichimonji akan berubah menjadi berwarna putih. Dengan perubahan kuasnya ini, Ichibe akan mempunyai kemampuan untuk mengubah nama target dengan huruf kanji di tubuhnya. Yang mana hal ini juga akan berdampak pada kekuatan target yang telah dia ganti namanya. Misalnya saja dengan mengganti nama target dengan kotoran ayam, maka targetnya akan menjadi lemah dan tidak berdaya layaknya kotoran itu. Romeo Ichimonji. Udekai yaiba ka miwake ga tsukan ka ne? Yang keenam, Shunsui Kyoraku dengan Bankai Katen Gyokotsu Karamatsu Shinju. Bankai dari sang komandan baru Gotei 13 ini baru diperlihatkan saat dirinya berhadapan dengan salah satu sustafel yang bernama Lilebaro. Pada saat itu, ketika bankainya dilepaskan, aura gelap akan menutupi area yang luas di sekitarnya. Aura ini akan merubah persepsi orang lain menjadi lebih gelap, lebih suram, dan dipenuhi dengan keputusasaan. Seolah merupakan realisasi dari sebuah kisah menyedihkan, bankai ini akan memberikan luka kepada lawan sesuai cerita yang didongengkan. Pada bankai level 1 yang bernama Tamerai Kizu no Wakachiai, semua luka yang didapatkan Kyoraku akan disalin kepada lawan. Hal ini mengisyaratkan pada kisah seorang pria yang menderita sebuah luka yang sama dengan pasangannya. Lalu pada bankai level kedua, yaitu Zanki no Shitone, bintik-bintik hitam akan muncul pada seluruh tubuh lawan dan menyebabkan darah keluar dari bintik-bintik tersebut. Teknik ini diisyaratkan pada kisah seorang pria yang merasa malu karena telah melukai pasangannya. Hingga akhirnya pria itu jatuh sakit dan terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kemudian dengan bankai level ketiga yang bernama Dangyo no Fuji, sejumlah besar air akan menelan Kyoraku dan juga lawannya. Yang mana hal ini akan menyebabkan mereka tenggelam dan akan semakin kehabisan reatsu. Teknik ini diisyaratkan pada kisah seorang pria dan pasangannya yang memutuskan untuk menyeburkan diri ke dalam air yang mengalir deras. Lalu yang terakhir bankai level 4, yaitu Itokiri Basami Chizome no Tubue. Pada level ini, Kyoraku melilitkan benang putih di sekitar tenggorokan lawannya beberapa kali sebelum akhirnya menariknya dengan kencang. Yang mana hal ini menantinya akan membuat tenggorokan dan kepala lawan akan meledak dan hancur seketika. Sebagai penutup dari kisah yang didongengkan, teknik ini mengisyaratkan penyesalan pada seorang pria yang akhirnya memutuskan untuk memotong lehernya sendiri. Walaupun bankai ini memiliki level kemampuan yang sangat mengerikan, tapi kenyataannya bankai ini memiliki satu kelemahan, yaitu terletak pada penggunaannya yang tidak pandang bulu. Siapa saja yang berada dalam jangkauan, maka orang itu juga akan terkena efeknya. Oleh karena itu, dalam menggunakan bankainya, Kyoraku selalu berhati-hati memperhatikan keberadaan rekan-rekan yang berada di sekitarnya. Yang ketujuh, Kisuke Urahara dengan bankai kanon Biraki Benihime Aratame.
Meski belum dirilis di dalam animenya, tetapi di cerita manganya sendiri, bangkai Urahara sudah diperlihatkan ketika dirinya berhadapan dengan salah satu Sustafel yang bernama Askin Nalevar. Pada saat bangkainya dilepaskan, sosok wanita raksasa bertubuh seperti manikin muncul di belakang Urahara. Dan dengan diaktifkannya bangkainya ini, Urahara akan memiliki kemampuan untuk merestrukturisasi apapun yang disentuhnya, yang mana hal ini bisa digunakan untuk tujuan strateginya, baik ofensif maupun suportif. Secara ofensif, Urahara mampu membelah apapun yang ada di dalam area efeknya. Sedangkan secara suportif, Urahara bisa menyembuhkan bagian tubuhnya dengan menstruktur ulang tubuh yang terluka. Selain itu juga, dengan dilakukannya struktur ulang ini, Urahara bisa meningkatkan kekuatan fisiknya agar bisa menjadi lebih besar. Namun sayangnya, di samping itu semua, kelemahan dari bangkainya satu ini terdapat pada efeknya yang memiliki batasan. Jika bangkainya dinonaktifkan atau jika lawannya keluar dari jangkauan, maka segala perubahan yang dilakukan pada tubuh pengguna atau lawannya akan menghilang. Bangkai Kannon Biraki Benishime Aratame. Yang kedelapan, Kenpachi Zaraki dengan bangkai tanpa nama. Bertahun-tahun tampil tanpa shikai dan bangkai, kini akhirnya karakter kuat yang satu ini memiliki keduanya. Shikainya yang bernama Nozarashi pertama kali diperlihatkan pada saat dirinya berhadapan dengan salah satu Stenritten yang bernama Grammy. Ketika shikainya dilepaskan, senpakutunya akan berubah bentuk menjadi sebuah kapak besar yang memiliki kekuatan dan daya hancur yang sangat luar biasa. Bahkan meteor besar pun bisa dihancurkan dengan mudah oleh shikainya ini. Kemudian pada saat Zaraki menghadapi Sustafel yang bernama Geralt Valkyrie pada chapter 669, kala itu Zaraki secara tak sengaja melepaskan bangkainya. Saat bangkainya dilepaskan, Zaraki akan berubah wujud menjadi sosok yang menyerupai seorang iblis. Dengan tubuh merah dengan disertai dua tanduk yang muncul, Zaraki mendapatkan kekuatan yang sangat kuat dan liar. Bila pedangnya saat itu juga berubah menjadi lebih kecil dan bergerigi, layaknya sebuah golok. Namun sayang, kekuatan yang terlalu kuat ini rupanya tidak bisa dikontrol oleh Zaraki. Karena pada saat berada dalam tahap bangkainya, Zaraki seakan kehilangan akalnya dan hanya bisa mengamuk secara brutal. Dan karena saking hebatnya kekuatan yang dia dapatkan, Zaraki tidak bisa menggunakannya lebih lama. Tubuhnya yang belum siap akan hancur bila terus-menerus dipaksa untuk bertahan. Nah, itu tadi adalah beberapa bangkai baru yang akhirnya diperlihatkan selama pertempuran melawan pasukan Quincy. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang pembahasan kali ini? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman semua pada kolom komentar. Sekian untuk pembahasan kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tenchi Kaijin